Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Randi Gustaman, MPD, yang saya hormati selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila, dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu tentang penggalian dan perumusan Pancasila dari kelompok 2 kelas B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecep Nugraha sebagai moderator dan rekan-rekan saya selaku pemateri. Yang pertama ada Fitri, yang kedua Sandi Septian, dan juga Putri Linda. Adapun topik yang akan kita bahas nantinya akan meliputi Pancasila prakemerdekaan, kemudian perumusan dan pengesahan Pancasila, dan juga Pancasila pada pasca kemerdekaan. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Sandi Septian. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu tentang Pancasila prakemerdekaan. Pancasila adalah sebuah ideologi dasar negara dan merupakan rumusan bagi kehidupan negara Indonesia. Dari 5 sila itu menjadi landasan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengikat setiap warga negaranya, dan setiap halnya harus berlandas kepada Pancasila, baik dalam mengatur sebuah kehidupan berpolitik, kebebasan beragama, paradigma pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI, yang pada saat itu dia diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyaningrat untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat beberapa usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI tersebut, yaitu dari Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan tentang falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Kemudian pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 21 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Sandi yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Fitri. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada perumusan dan pengesahan Pancasila. Sebelum perumusan dan pengesahan Pancasila, terbentuklah sebuah panitia yang dikenal dengan sebutan BPUPKI pada tanggal 7 September 1944. Melalui Perdana Menteri Jepang Kaiso mengumumkan ke seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat. Karena tentara Jepang terus terdesak oleh tentara sekutu yang sudah menyerang wilayah pendudukan Jepang seperti yang ada di Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Salmon, Ambon, dan Manado. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikan Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Rokogetsu Jumbi Shosakai atau BPUPKI. Slide selanjutnya. Sidang BPUPKI yang pertama dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahannya sendiri. Dan sidang BPUPKI ini terdapat tiga usulan dari beberapa pencetus. Yang pertama oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan kelima, peri kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo juga mengemukakan teori, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, menghasilkan pasal-pasal atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 serta kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Slide selanjutnya. Kemudian ada proses pengesahan Pancasila setelah pidato Soekarno. Adanya perbedaan pandangan antara golongan Islam dan paham kebangsaan. Dalam anggota panitia kecil ada 2 golongan penting yang berbeda dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Golongan yang pertama yaitu menghendaki agar agama Islam menjadi dasar negara. Serta golongan lain menghendaki bahwa kebangsaan sebagai inti dari dasar negara. Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno
yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri. Di antaranya ada panitia kecil yang ditunjuk menjadi 9 orang perumus yang selanjutnya disebut dengan panitia 9. Di antaranya yang pertama ada Ki Bagus Hadikusuma, kedua Kiai Haji Wahid Hashim, ketiga Muhammad Yamin, keempat Ahmad Subarjo, kelima ada Abdul Kahar Muzakir, keenam Abi Kusuno Cokrosuyoso, ketujuh ada Muhammad Hatta, 8 Haji Agus Salim, dan yang terakhir adalah Soekarno yang selaku ketua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Dilanjutkan kepada Putri Linda. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang Pancasila di era kemerdekaan. Yang pertama ada pada era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lain menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di era Orde Baru. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga pada era reformasi. Era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman bangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada era reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah telah membudaya di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Linda yang telah menyampaikan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan kata. Barangkali ada yang ingin bertanya, nanti dipersilahkan di kolom komentar ataupun nanti pada sesi diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.